Halo teman-teman semua. Hai teman-teman semuanya. Selamat datang di Scope Media Network, Stories from Every Perspective. Narasi dari setiap perspektif. Dengan berkomitmen pada deklarasi, negara-negara seperti Kanada telah membuat janji bahwa kehidupan bagi masyarakat adat akan membaik. Kami berbicara tentang penentuan nasib sendiri. Dialog hak asasi manusia akan memberikan kesempatan penting untuk terlibat dalam dialog dengan mekanisme-mekanisme adat perserikatan bangsa-bangsa lainnya, menyoroti situasi hak asasi manusia masyarakat adat secara global. Hak individu dan kolektif mereka harus dihormati dan ditegakkan. Pada saat yang sama, tanah adat semakin menjadi sasaran penambangan, penebangan, dan proyek infrastruktur lainnya yang menghancurkan ekosistem dan warisan budaya. Pembela hak asasi manusia adat khususnya menghadapi intimidasi, pelecehan hukum, dan bahkan kekerasan fisik karena membela hak dan tanah mereka. Tahun ini, memastikan kesehatan masyarakat adat, termasuk dalam konteks konflik, kesehatan masyarakat adat sangat terhubung dengan tanah. Itu terhubung dengan komunitas dan terhubung dengan penentuan nasib sendiri. Tanggung jawab bersama kami adalah memastikan bahwa hak-hak ini diwujudkan dalam praktik. Bersama dengan pelapor khusus tentang hak-hak masyarakat adat dan mekanisme ahli tentang hak-hak masyarakat adat, forum telah memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dan tidak diabaikan dalam proses antar pemerintah. Dalam beberapa konteks, masyarakat adat menghadapi kriminalisasi atau penuntutan yang terkait dengan upaya melindungi tanah, sumber daya, dan praktik budaya mereka. Di mana situasi seperti itu terjadi, sangat penting bahwa negara-negara memastikan akses ke keadilan, akuntabilitas, dan pemulihan yang tepat bagi individu dan keluarga yang terdampak. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan transkrip dalam bahasa Indonesia dari pembukaan sesi ke-25 Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang isu-isu masyarakat adat UNPFII yang diselenggarakan pada bulan April tahun 2026. Pertemuan pertama dari sesi ini berlangsung pada tanggal 20 April tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian forum yang dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 1 Mei tahun 2026. Pada sesi kali ini, tema yang diangkat adalah memastikan kesehatan masyarakat adat termasuk dalam konteks konflik. Semoga transkrip ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu penting masyarakat adat dan menginspirasi aksi nyata dari berbagai perspektif. Saya memiliki kehormatan untuk menyatakan pembukaan sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat. Sungguh merupakan kesenangan yang besar untuk menyambut hangat Anda semua di sini hari ini. Dan sesuai dengan adat istiadat masyarakat adat serta sebagai pengakuan terhadap masyarakat di wilayah-wilayah ini, kami akan sekarang mengadakan sambutan upacara tradisional oleh Kepala Adat Tradisional Bangsa Onondaga, Tadodaho Sidhil. Baiklah, semua orang dengarkan dengan saksama. Sudah menjadi tugas saya untuk menyampaikan kata-kata ucapan syukur yang panjang ini. Hal pertama yang kami lakukan adalah alamat ucapan syukur. Dengan jumlah orang, tidak peduli berapa banyak orang yang berkumpul di sini, kami semua datang dengan satu pikiran, dan kami saling menyapa. Buatlah perdamaian dan kepuasan di antara satu sama lain, dan biarkan itu menjadi pikiran kami. Dan sekarang benar pencipta telah menetapkan bumi ini, yang kami sebut sebagai ibu kami. Ia membantu kami membantu ia, dan kami bersyukur atas apa yang telah ia tanam di sini. Apa yang ditanam dan masih tumbuh untuk memberi makan kami. Dan demikianlah kami dengan ramah dan hormat menyatukan pikiran kami menjadi satu, dan memberikan rasa syukur yang besar kepada ibu bumi kami. Biarlah itu demikian dalam pikiran kami. Dan sekarang kami juga mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang telah ditempatkan di sini. Apa yang telah diturunkan untuk kami di bumi ibu ini. Inilah alasan utama mengapa semua ini ditempatkan di sini, agar kami semua dapat hidup dalam perdamaian dan kepuasan saat kami berjalan di sini, di bumi ibu. Kami dengan ramah dan hormat menyatukan pikiran kami menjadi satu dan memberikan rasa syukur yang besar kepada Pencipta atas segala sesuatu yang Ia tempatkan di sini. Jadi kami biarkan itu demikian dalam pikiran kami. Dan sekarang kami melihat angin lembut yang datang.
Alasan besar mengapa angin datang, mereka membawa air, makhluk guntur membawa air ke sini, dan membantu segala yang ditanam di sini. Jadi kami dengan ramah dan hormat memberikan rasa syukur yang besar kepada angin dan makhluk guntur. Jadi kami biarkan itu demikian dalam pikiran kami. Dan sekarang ia telah memisahkan segala sesuatu. Ia telah memberikan tugas masing-masing. Kami semua memiliki tugas. Dan tanaman-tanaman semua memiliki tugas. Semua makhluk memiliki tugas, termasuk makhluk guntur, termasuk tanaman yang ditempatkan di sini, dan hewan berkaki 4 yang berlarian di sekitar. Dan juga, kami berbagi rasa syukur kami kepada dunia langit. Tetapi nenek kami, bulan, memiliki tanggung jawab yang besar, dan juga bintang-bintang yang masih melanjutkan tugas mereka, dan membimbing kami melalui upacara. Jadi kami dengan ramah dan hormat menyatukan pikiran kami menjadi satu dan memberikan rasa syukur yang besar kepada dunia langit karena mereka masih bekerja untuk kami, untuk membimbing kami. Jadi biarlah itu demikian dalam pikiran kami. Dan juga 4 makhluk di dunia langit. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk bersama kami setiap saat, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan mereka membimbing kami di sini di bumi saat kami berjalan di sini di bumi ibu. Dan demikianlah mereka juga tahu bahwa mereka dapat membimbing kami dalam pikiran kami, dalam cara-cara kami, sehingga kami tidak akan pernah sendirian saat kami berjalan di sini di bumi. Mereka ada di sini untuk melindungi kami. Itu masih berlangsung. Diturunkan di sini tugas-tugas yang mereka miliki untuk menjaga kami dalam perdamaian dan kepuasan saat kami berjalan di sekitar. Jadi kami dengan ramah dan hormat memberikan rasa syukur yang besar kepada mereka karena masih melanjutkan tugas-tugas mereka. Dan sekarang kami dapat mengarahkan pikiran kami kepada pesan ini yang datang kepada kami dan ke masa depan, sehingga kami akan berada dalam perdamaian. Pesan itu disampaikan kepada kami dengan pembawa damai. Ia akan membantu kami menjaga pikiran kami tetap lurus saat kami berjalan di sini. Dan kemudian saat kami melakukan hal-hal untuk saling membantu, kami dibimbing oleh utusannya untuk bekerja sama, dan kami akan menaruhnya dalam pikiran kami dan memberikan rasa syukur yang besar untuk utusan ini. Jadi biarlah itu demikian dalam pikiran kami. Dan juga, sekarang kami mengarahkan pikiran kami kepada Pencipta yang telah menetapkan segala sesuatu di sini untuk kami, sebelum kami bahkan berjalan di sini pada waktu ini. Dan demikianlah siang hari dan malam hari, Ia telah menetapkan cinta besar yang Ia kirimkan kepada kami. Itu adalah cinta yang tidak pernah berakhir. Dan cara kami berkomunikasi dengan Ia adalah dengan saling membantu. Dan demikianlah kami dengan ramah dan hormat menyatukan pikiran kami menjadi satu, dan memberikan rasa syukur yang besar kepada Pencipta kami, bahwa segala sesuatu ini masih berlangsung, sebagaimana Ia telah tetapkan di sini, sehingga kami dapat berada dalam perdamaian dan kepuasan saat kami berjalan di bumi. Biarlah itu demikian dalam pikiran kami, lakukanlah. Itu saja. Saya berterima kasih kepada Kepala Adat Tradisional Bangsa Onondaga atas kata-kata sambutan Anda. Kami sekarang akan melanjutkan ke butir pertama dalam agenda pagi ini, yaitu pemilihan ketua untuk sesi ini. Saya pertama kali memberikan kesempatan berbicara kepada anggota forum yang terhormat, Bapak Rodrigo Pailalev. Thank you, Madam Chair. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya memiliki kesenangan dan kehormatan untuk mencalonkan Ibu Aluki Kotierk sebagai Ketua Sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat. Terima kasih banyak, Ibu Ketua. Terima kasih, Bapak Pailalev. Saya sekarang memberikan kesempatan berbicara kepada anggota forum yang terhormat, Ibu Hanne Rompatu. Terima kasih, Ibu Ketua. Sebagai anggota ahli dari Aotearoa Selandia Baru yang dicalonkan oleh organisasi-organisasi masyarakat adat, saya ingin mendukung pencalonan Ibu Aluki Kotierk sebagai Ketua Sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat. Ia memiliki dukungan penuh saya.
Terima kasih, Ibu Ketua. Terima kasih. Bolehkah saya menganggap bahwa itu adalah keinginan anggota-anggota Forum Permanen untuk memilih kembali Ibu Aluki Kotierk dari wilayah Arktik sebagai Ketua Sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat secara aklamasi? Terima kasih. Telah diputuskan demikian. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang paling hangat kepada Ibu Aluki Kotierk atas pemilihan kembali beliau, dan saya yakin bahwa beliau juga akan memimpin sesi forum ini hingga kesimpulan yang berhasil. Dengan itu, saya ingin mengundang Ibu Aluki Kotierk untuk mengambil tempat duduknya di podium untuk memimpin sisa acara pertemuan ini. Yang Mulia Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal. Yang Mulia Annalena Baerbock, Presiden Majelis Umum. Yang Mulia Loke Bahadur Tapa, Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang Mulia Mary May Simon, Gubernur Jenderal Kanada, Ninukulu. Ibu Björk Sankjer, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Koordinasi Kebijakan. Anggota-anggota Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat yang terhormat, para tetua yang terhormat, para delegasi, saudara-saudari masyarakat adat. Saya membuka sesi ke-25 Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang isu-isu masyarakat adat dengan penghormatan yang mendalam terhadap masyarakat kami dan komitmen yang teguh terhadap tanggung jawab bersama kami. Saya mulai dengan menyampaikan penghormatan saya kepada bangsa Onondaga, para pengurus wilayah ini, dan dengan menyatakan rasa syukur kami kepada Tadoda Hosedhil, kepala adat tradisional bangsa Onondaga, atas kemurahan hati beliau dalam menyambut kami ke wilayah mereka. Marilah kita juga berterima kasih kepada Katisha Star Rose Paul, yang juga dikenal sebagai Quick to Little Angel dari bangsa-bangsa pertama Shuswap dan Lillooet, yang menemani kami dengan anggun ke Aula Majelis Umum. Penampilannya adalah lagu dayung yang mengakui perjalanan yang sedang kita semua jalani bersama dan memberikan kekuatan kepada masyarakat adat global saat kita semua bekerja dengan satu hati dan satu pikiran dan diciptakan oleh keluarganya yang berasal dari Coast Salish. Saya menyampaikan rasa syukur saya kepada sesama anggota forum atas kepercayaan mereka dalam memilih saya untuk melayani sebagai ketua untuk sesi lain. Saya mengakui anggota-anggota yang sedang berlangsung dan juga menyambut anggota-anggota baru forum yang telah memulai masa jabatan mereka pada awal tahun ini. Saya juga mengakui bahwa 11 anggota forum adalah perempuan. Pada bulan Maret, sebagai anggota-anggota forum, kami berkumpul bersama untuk pertama kalinya di Ottawa, yang terletak di wilayah yang tidak diserahkan dan tidak diserahkan dari Algonquin Anishinaabe. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang tegas dari organisasi-organisasi Inuit, Nunavut Tungavik Incorporated, dan Dewan Sirkumpolar Inuit,
untuk memastikan bahwa pertemuan prasesi diadakan. Pada pertemuan prasesi itu, kami menegaskan kembali komitmen kolektif kami terhadap mandat forum untuk mewujudkan hak-hak masyarakat adat di 7 wilayah sosiobudaya. Di tengah masa-masa sulit ini, dengan semakin banyaknya pembatasan partisipasi dan pengurangan sumber daya, saya berterima kasih kepada masing-masing dari Anda yang telah bepergian dari setiap bagian dunia dan mengatasi banyak hambatan untuk berada di sini hari ini. Saya menyambut masing-masing dari Anda, terutama saudara-saudari adat saya. Kehadiran Anda di sini, di Aula Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghormati fondasi yang diletakkan oleh leluhur dan tetua kami untuk mempertahankan dan membela ruang penting ini yang memperkuat suara masyarakat adat, termasuk mereka yang tidak berada di sini bersama kami. Yang mulia, rekan-rekan, teman-teman, tahun ini kami mencapai tonggak penting, 25 tahun sejak forum permanen pertama kali berkumpul di sini di New York. Ini adalah waktu untuk refleksi. Diskusi-diskusi yang diadakan di forum permanen memperkuat suara masyarakat adat dari 7 wilayah sosiobudaya. Ini adalah contoh yang kuat dari persimpangan solidaritas adat dan multilateralisme di tingkat internasional. Selama 25 tahun melalui platform penting ini, masyarakat adat telah dan terus dengan murah hati menyumbangkan pengalaman hidup mereka, baik tantangan yang mereka hadapi maupun solusi yang mereka tawarkan. Diskusi-diskusi yang berlangsung di aula-aula ini selama 10 hari bukan hanya kata-kata. Mereka berpuncak pada rekomendasi yang telah membuat perubahan berdampak abadi. Tema tahun ini adalah memastikan kesehatan masyarakat adat, termasuk dalam konteks konflik. Masyarakat adat terus menghadapi ketidakadilan kesehatan, terlepas dari di mana di dunia mereka tinggal, mengalami harapan hidup yang lebih pendek, kemungkinan yang lebih tinggi untuk penyakit kronis, dan tingkat bunuh diri yang mengkhawatirkan. Kerusakan tanah, wilayah, dan perairan masyarakat adat secara langsung berkontribusi pada hasil kesehatan yang buruk ini. Kami mendengar dari saudara-saudari kami dari seluruh 7 wilayah sosiobudaya tentang kehancuran kontaminasi merkuri, dampak perubahan iklim, ketidakmampuan masyarakat adat yang berpindah-pindah untuk mempraktikkan praktik tradisional pastoralisme, dan perladangan berpindah. Ketidakadilan ini diperburuk oleh diskriminasi, rasisme, ketiadaan pemahaman dan kepekaan budaya, serta kurangnya layanan dalam bahasa masyarakat adat. Sebagai masyarakat adat, kesehatan dan kesejahteraan adalah lebih dari sekadar kesehatan fisik dan mental. Itu saling terkait dengan budaya kami, spiritualitas, bahasa, tanah, dan lingkungan kami. Sistem kesehatan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan harus didekolonialisasi untuk mengakui keterkaitan ini dan memasukkan pendekatan holistik yang ditentukan sendiri oleh masyarakat adat terhadap kesehatan. Kami menyerukan kepada negara-negara dan sistem perserikatan bangsa-bangsa untuk mengakui hak-hak masyarakat adat atas obat tradisional mereka, sistem pangan, penyembuhan, dan praktik yang diamati selama generasi, termasuk praktik persalinan adat dan kebidanan. Ancaman yang terus berlanjut dan berkembang terhadap kesehatan masyarakat adat adalah konflik dalam segala bentuknya. Konflik tidak terbatas pada konflik bersenjata, tetapi juga terwujud dalam warisan dan kelanjutan kolonialisasi, eksploitasi tanah dan perairan untuk sumber daya, termasuk mineral penting, perampasan tanah, dan ketiadaan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Saat ketegangan geopolitik meningkat di seluruh dunia, kami melihat dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat adat. Itu menggusur masyarakat adat dari tanah dan wilayah mereka, mengganggu cara hidup mereka, budaya, mata pencaharian, dan kemampuan mereka untuk merawat lingkungan mereka. Konflik juga menyebabkan lonjakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap masyarakat adat dan khususnya perempuan adat. Yang relevan dengan konflik-konflik ini dan kesehatan masyarakat adat adalah peningkatan ancaman yang mengkhawatirkan terhadap pembela hak asasi manusia adat di seluruh dunia.
Masyarakat adat terus mengalami pembalasan, kriminalisasi, intimidasi, ancaman, pembunuhan, dan penghilangan paksa hanya karena melindungi tanah mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai pemegang hak yang berbeda. Banyak di antaranya adalah perempuan adat yang menyebabkan kerugian pada pembela hak asasi manusia adat, berarti menyebabkan kerugian pada masyarakat secara kolektif. Forum mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan hak, perlindungan, dan keselamatan pemimpin adat dan pembela hak asasi manusia. Kami mendesak negara-negara untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sebagai prioritas, menjamin keadilan dan reparasi bagi pembela hak asasi manusia adat yang menjadi korban pelanggaran. Saat kami menandai tonggak penting ini dari penyelenggaraan sesi ke-25 forum, dialog-dialog yang akan berlangsung selama 2 minggu mendatang akan menyoroti beberapa masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat adat saat ini. Dialog antar wilayah, antar generasi, dan global akan membahas masalah iklim yang abadi dan mendesak serta bagaimana itu memengaruhi masyarakat adat. Dialog hak asasi manusia akan memberikan kesempatan penting untuk terlibat dalam dialog dengan mekanisme-mekanisme adat perserikatan bangsa-bangsa lainnya, menyoroti situasi hak asasi manusia masyarakat adat secara global. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengakui bahwa tahun ini menandai ulang tahun ke-20 mandat pelapor khusus tentang hak-hak masyarakat adat. Yang mulia, teman-teman, saat kami melihat ke depan tahun depan, kami akan memperingati ulang tahun ke-20 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Forum Permanen adalah salah satu dari 3 platform penting yang memperkuat suara dan aspirasi masyarakat adat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu menjadi kunci bagi adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Memang, hasil utama dari sesi perdana Forum 25 tahun yang lalu adalah seruan berani kepada negara-negara untuk, dan saya kutip, mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat sebelum akhir dekade. Saat kami merayakan 2 dekade sejak adopsi bersejarah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat dan merefleksikan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini, kami harus secara kolektif tetap teguh dalam janji untuk melihat implementasi penuh dan efektifnya. Saya menyerukan kepada negara-negara anggota untuk terus berinvestasi dalam multilateralisme, termasuk dengan bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat adat sebagai pemegang hak yang berbeda. Di tengah latar belakang reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.0, saya menyerukan kepada negara-negara anggota untuk memperkuat partisipasi masyarakat adat dan forum sebagai mekanisme kunci untuk kemajuan hak-hak masyarakat adat. Saat kami mendekati 20 tahun sejak adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat, saya menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menghormati komitmen mereka di bawah deklarasi, dan untuk secara aktif melaksanakan pasal-pasalnya ke dalam undang-undang dan kebijakan domestik. Saya mendesak entitas-entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggandakan upaya mereka dengan terus menanamkan hak-hak masyarakat adat di inti pekerjaan mereka, dan untuk menggunakan alat-alat seperti rencana aksi seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat, bukan sebagai kegiatan kotak centang semata, melainkan sebagai tindakan praktis dan komitmen yang tulus untuk mempromosikan hak-hak masyarakat adat. Kunci untuk ini adalah seruan kepada negara-negara anggota dan entitas-entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan dan mengoperasionalkan kerangka kerja data terpilah berbasis hak yang komprehensif dalam kolaborasi dengan masyarakat adat. Kurangnya data terpilah hanya memperburuk ketidakvisibilitasan masyarakat adat dan menyembunyikan realitas, ketidaksetaraan, dan diskriminasi yang dihadapi masyarakat adat. Kami menyerukan kepada negara-negara anggota dan entitas-entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merangkul pengetahuan dan perspektif masyarakat adat dan memperlakukan wawasan ini sebagai undangan untuk bekerja berdampingan menuju solusi bersama. Kami menyampaikan undangan ini dengan mendorong negara-negara anggota dan entitas-entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memanfaatkan rekomendasi Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat, serta dari mekanisme ahli tentang hak-hak masyarakat adat dan pelapor khusus tentang hak-hak masyarakat adat. Kepada sesama masyarakat adat saya,
Saat kami bertemu di sesi ke-25 ini, marilah kita ambil momen ini untuk merefleksikan pencapaian kami dan untuk menghormati fondasi leluhur dan tetua kami di hadapan kami. Sama seperti Kepala Haudenosaunee Deskahe yang bepergian ke Jenewa lebih dari 1 abad yang lalu untuk berbicara kepada Liga Bangsa-Bangsa. Kami di sini sebagai masyarakat adat yang melihat nilai dalam multilateralisme dan institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepada pemuda adat, saya sangat senang melihat Anda di sini. Kehadiran Anda memberi saya harapan. Seperti Anda tahu bahwa kami berdiri di pundak para raksasa. Masyarakat adat yang telah mendedikasikan seumur hidup mereka bekerja tanpa lelah untuk ruang-ruang seperti ini. Banyak dari mereka memulai sebagai pemuda, persis seperti Anda. Saya dipenuhi harapan karena saya diingatkan bahwa dalam 20 tahun dari sekarang, generasi pemuda berikutnya akan mengagumi dedikasi dan ketabahan Anda untuk mempertahankan dan menjunjung hak-hak masyarakat adat. Saya menyampaikan rasa syukur saya kepada sesama anggota forum yang mendedikasikan waktu dan perhatian mereka sepanjang sesi dan memang sepanjang masa jabatan mereka sebagai anggota untuk memastikan bahwa diskusi yang diadakan didengar dengan intens dan tercermin dalam laporan sesi. Saya juga berterima kasih kepada sekretariat atas pekerjaan dan dukungan mereka yang tanpa lelah. Mekanisme seperti forum yang mempromosikan, menjunjung, dan membela hak-hak masyarakat adat lebih penting dari sebelumnya. Marilah kita terus bekerja dalam solidaritas sebagai masyarakat adat, negara-negara anggota, dan sistem perserikatan bangsa-bangsa serta masyarakat sipil untuk mewujudkan hak-hak masyarakat adat dimanapun. Terima kasih. Anggota-anggota forum yang terhormat, delegasi-delegasi yang terhormat. Kami sekarang akan beralih ke pemilihan pejabat-pejabat lain Biro Forum untuk sesi ke-25. Sesuai dengan praktik forum, Biro akan memiliki 7 anggota, 1 ketua, 5 wakil ketua, dan 1 pelapor. Kami akan pertama kali melanjutkan ke pemilihan wakil ketua. Saya memberikan kesempatan berbicara kepada anggota forum yang terhormat, Ibu Aili Keskitalo. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat atas pemilihan kembali Anda. Saya memiliki kesenangan untuk mencalonkan sebagai wakil ketua sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat, Ibu Amina Amharek, Bapak Falz Snidze, Ibu Lea Nicholas Mackenzie, Bapak Rodrigo Pailalev, dan Ibu Hanne Roumpatu. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya berterima kasih kepada Ibu Aili Keskitalo. Saya sekarang memberikan kesempatan berbicara kepada anggota Dewan yang terhormat, Bapak Edward John. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya ingin mengucapkan selamat atas pemilihan Anda. Selanjutnya, saya ingin mendukung pencalonan yang baru saja diajukan oleh Aluki sebagai Wakil Ketua sesi ke-25 Forum, yaitu Ibu Amina Amharek, Bapak Falz Snidze, Ibu Lea Nicholas Mackenzie, Bapak Rodrigo Pailalev, dan Ibu Hanne Roumpatu. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya berterima kasih kepada Bapak John. Bolehkah saya menganggap bahwa forum ingin memilih secara aklamasi Ibu Amina Amharek, Bapak Falz Snidze, Ibu Lea Nicholas Mackenzie, Bapak Rodrigo Pailalev, dan Ibu Hanne Roumpatu sebagai Wakil Ketua sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat. Telah diputuskan demikian. Kami sekarang akan beralih ke pemilihan pelapor. Saya memberikan kesempatan berbicara kepada anggota forum yang terhormat, Bapak Sulaiman Mamutov.
Saolunius. Itu adalah beberapa kata dalam bahasa Tatar Crimea asli saya. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas pemilihan Anda sebagai ketua. Ini adalah kehormatan bagi saya untuk mencalonkan Jennifer Tauli Corpus sebagai pelapor sesi ke-25 forum. Terima kasih, Ibu Ketua. Saya berterima kasih kepada Bapak Mamutov. Saya sekarang memberikan kesempatan berbicara kepada anggota forum yang terhormat, Ibu Brenda Gunn. Ibu Ketua, saya menggemakan ucapan selamat atas pemilihan Anda sebagai ketua. Saya ingin mendukung pencalonan Ibu Jennifer Tauli Corpus dari Filipina sebagai pelapor untuk sesi ke-25 forum. Terima kasih, Ibu Ketua, Acoce, Marsi. Saya berterima kasih kepada Ibu Gun. Bolehkah saya menganggap bahwa forum ingin memilih secara aklamasi Ibu Jennifer Tauli Corpus sebagai pelapor sesi ke-25 forum? Telah diputuskan demikian. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat-pejabat Biro sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat yang terhormat. Saya benar-benar menantikan untuk bekerja dengan masing-masing dari Anda. Saya sekarang mengundang forum untuk melanjutkan ke butir agenda kedua yang berjudul Adopsi Agenda dan Organisasi Pekerjaan. Agenda sementara tercantum dalam dokumen EC19-2026-1 yang disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Dalam keputusannya 2025-332 tanggal 29 Juli 2025. Bolehkah saya menganggap bahwa agenda sementara dapat diterima oleh semua anggota forum? Saya tidak mendengar keberatan. Agenda untuk sesi ke-25 telah diadopsi. Saya sekarang menarik perhatian forum kepada organisasi pekerjaan yang diusulkan untuk sesi yang tercantum dalam dokumen EC19-2026-L-1. Dokumen ini disiapkan dalam konsultasi dengan ketua dan anggota forum. Dan dokumen ini berisi deskripsi rinci program kerja kami secara hari demi hari. Bolehkah saya menganggap bahwa forum ingin mengadopsi program kerja sebagaimana tercantum dalam dokumen EC19-2026-L-1 dengan pemahaman bahwa dokumen tersebut mungkin disesuaikan saat kami melanjutkan? Saya tidak mendengar keberatan. Telah diputuskan demikian. Sekarang. Sebelum kami melanjutkan ke butir agenda berikutnya, saya hanya ingin menyatakan sekali lagi betapa indahnya melihat begitu banyak dari Anda di sini hari ini. Saya ingin menyampaikan rasa syukur pribadi kepada Katisha yang mampu membawa kami masuk sebagai anggota forum. Saya tahu tahun lalu kami memiliki penampilan budaya lain, cara budaya lain untuk masuk, dan saya pikir itu membawa kami dengan cara yang sangat indah dan membumi untuk memulai pertemuan kami saat kami berkumpul sebagai masyarakat adat dari seluruh dunia. Jadi saya ingin menyampaikan rasa syukur itu. Dan salah satu hal yang sebagai anggota forum, kami bertemu sangat pagi di pagi hari, dan kami melanjutkan pertemuan hingga larut malam. Dan pagi ini, saat saya berjalan masuk ke ruangan kami dan saya melihat setiap anggota, rasanya sudah kami berhasil karena seperti yang Anda tahu, ada saat-saat di beberapa tahun di mana tidak semua anggota dapat hadir. Tentu saja, tahun ini tidak berbeda dalam hal tantangan yang dihadapi beberapa dari kami untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan agar dapat berada di sini. Tetapi luar biasa, kami telah memulai hari ini upacara pembukaan kami dengan ke-16 dari kami di sini hari ini.
Sekarang merupakan kesenangan besar saya untuk mengundang Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Mulia Antonio Guterres, untuk menyampaikan pidato kepada Forum Permanen. Yang Mulia, teman-teman yang terkasih, saya senang menyambut Anda ke sesi ke-25 Forum Vital ini. Kami berkumpul di sini untuk membangun kebenaran yang abadi. Masyarakat adat adalah pembawa budaya, pengetahuan, dan cara hidup yang telah menopang umat manusia selama ribuan tahun. Dari Amazon ke Australia dan Afrika ke Arktik, Anda adalah penjaga besar alam, perpustakaan hidup konservasi keanekaragaman hayati, dan juara aksi iklim. Dan partisipasi Anda dalam pengambilan keputusan global belum pernah lebih penting. Dunia kami hari ini dilanda perpecahan dan perselisihan. Kami melihat konflik atas tanah dan penjarahan sumber daya, degradasi lingkungan yang tidak pernah berhenti, teknologi yang mempercepat penghapusan budaya dan ketidaksetaraan yang membahayakan kesehatan dan martabat jutaan orang. Terlalu sering, mereka yang melakukan paling sedikit untuk menciptakan masalah ini membayar harga paling berat, terutama masyarakat adat. Forum ini didirikan untuk mengatasi diskriminasi yang terus berlanjut yang Anda hadapi di seluruh dunia. Ini termasuk pelanggaran hak yang merajalela, seringkali berbentuk kekerasan fisik, dan bahkan serangan mematikan terhadap individu dan komunitas. Hambatan besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Ancaman serius terhadap bahasa dan budaya. Perambahan tanpa henti pada tanah leluhur, dari penebangan liar yang menyebabkan deforestasi, hingga penambangan ilegal yang meracuni tanah, air tanah, sungai, dan makanan dengan merkuri, sianida, dan polutan lainnya. Kenaikan permukaan laut yang membahayakan negara-negara pulau kecil berkembang, kurikulum sekolah yang merendahkan pengetahuan dan sejarah masyarakat adat, dan sistem-sistem yang mempertahankan ketidakadilan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan kronis. Yang Mulia dan teman-teman yang terkasih, Forum Permanen ini telah membuat kemajuan signifikan dalam memerangi ketidakadilan ini, dimulai dengan perannya dalam mengamankan adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat 2 dekade yang lalu. Momentum terus berlanjut. Kami dapat melihatnya dalam Pakta untuk Masa Depan dan Deklarasi tentang Generasi Masa Depan, yang menegaskan peran yang sah Anda dalam membentuk dunia esok. Anda dapat melihatnya dalam Deklarasi Politik Doha, di mana negara-negara anggota berkomitmen untuk mendukung masyarakat adat dengan penghormatan penuh terhadap identitas, tradisi, bentuk organisasi sosial, dan nilai-nilai budaya mereka, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui semuanya, forum ini telah menyediakan ruang unik di mana masyarakat adat dari semua wilayah dapat berkumpul dan didengar. Inilah mengapa kami harus melindungi dan memperkuatnya, memastikan bahwa itu tetap terbuka, inklusif, dan berdampak, dan mengapa kami bekerja di seluruh sistem perserikatan bangsa-bangsa untuk memperkuat arsitektur bagi kemajuan hak-hak masyarakat adat. Yang Mulia, teman-teman yang terkasih, tema sesi Anda kali ini adalah yang sangat penting. Bagi masyarakat adat, kesehatan tidak terpisahkan dari tanah, perairan, bahasa, budaya, dan ekosistem Anda. Ketika satu rusak, semuanya terpengaruh. Ini terutama benar dalam konteks konflik. Ketika penggusuran dari tanah leluhur, hilangnya mata pencaharian, ketidakamanan pangan, penghancuran situs suci, dan gangguan tradisi budaya dapat membahayakan kesehatan. Ini juga terjadi dengan air yang terkontaminasi, yang memiliki konsekuensi langsung dan antar generasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Bagi masyarakat adat, air adalah kehidupan, suci dan sentral bagi identitas dan kelangsungan hidup. Itulah mengapa Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 6 tentang air yang aman,
harus terus membimbing tindakan kami, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dimulai di sini. Bumi ibu sedang mengirimkan sinyal mendesak. Badai semakin intens, gletser mencair, laut naik, kekeringan semakin sering dan banjir semakin parah, dan masyarakat adat merespons dengan pengetahuan dan perawatan. Kebijaksanaan Anda menawarkan solusi yang sangat dibutuhkan dunia. Kami harus mendengarkan, belajar, dan bertindak. Tetapi di terlalu banyak tempat dan proses, partisipasi masyarakat adat tetap terbatas oleh hambatan praktis, politik, atau institusional dan kemajuan di tingkat internasional tidak selalu diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan. Kami harus mengakui realitas ini dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Saya melihat 4 area di mana tindakan sangat penting. Pertama, semua negara anggota harus menghormati komitmen mereka di bawah deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat. Itu termasuk menanamkan hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang dan kebijakan nasional. Itu berarti memastikan persetujuan bebas sebelumnya dan diinformasikan untuk tindakan yang memengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Kedua, sistem perserikatan bangsa-bangsa dan negara-negara anggota harus memastikan partisipasi penuh, bermakna, dan langsung masyarakat adat di semua tingkat, didukung oleh pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Ini harus meluas di luar forum global, ke tingkat nasional dan lokal, di mana keputusan dibuat dan dampak dirasakan. Ketiga, masyarakat dimanapun harus mengambil langkah-langkah segera dan konkret untuk melindungi masyarakat adat, pemimpin mereka, dan pembela hak asasi manusia serta mengatasi kekerasan dan risiko yang mereka hadapi. Hak individu dan kolektif mereka harus dihormati dan ditegakkan. Keempat, kami semua harus bekerja untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan adat dapat berpartisipasi secara bermakna dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pengetahuan, kepemimpinan, dan perspektif mereka harus membentuk jalan ke depan. Yang mulia, teman-teman yang terkasih, Perserikatan Bangsa-Bangsa ada agar semua masyarakat dari seluruh dunia dapat berkumpul untuk mengatasi tantangan bersama. Ini harus mencakup masyarakat adat dalam segala keragamannya. Di masa ketidakpastian global yang mendalam ini, kebijaksanaan dan pengalaman mereka dapat membimbing kami kembali dari ambang batas. Bersama-sama, marilah kita bekerja untuk mewujudkan hak-hak masyarakat adat dimanapun dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal atas sambutannya. Saya sekarang mengundang Yang Mulia Annalena Baerbock, Presiden Majelis Umum, untuk menyampaikan pernyataan. Yang mulia, para hadirin, merupakan kehormatan untuk bergabung dengan Anda hari ini di Forum ke-25 tentang isu-isu masyarakat adat. Secara terus terang, hampir tidak ada hari lain di mana kami melihat aula majelis umum ini semewah hari ini. Saya sangat berterima kasih. Salah satu perwakilan di sini hari ini yang saya temui 2 tahun lalu, Dona Nena, pendiri Vilha do Kombu, di hutan hujan dekat Belém, Brasil. Di rumah kecil, ia menggunakan produk dari hutan hujan untuk membuat coklat untuk mendukung terutama keluarganya. Ketika saya mengunjunginya lagi November lalu di sela-sela konferensi iklim COP30, saya hampir tidak mengenali bisnisnya. Itu masih rumah yang sama. Tetapi pekerjaannya telah berkembang menjadi bisnis yang berkembang, menjangkau pasar baru, memberdayakan perempuan adat di komunitasnya, dan menskalakan solusi berkelanjutan. Melalui kewirausahaan beliau,
Ia memperkuat komunitasnya sambil melestarikan rumahnya. Hutan hujan Amazon, kemenangan yang jelas bagi manusia dan planet. Saya diingatkan kembali tentang Donna Nena minggu lalu ketika kami memiliki kehormatan untuk mendengarkan penyanyi Tix. Musiknya tidak hanya fantastis, jadi Anda harus mendengarkannya. Tetapi ia merayakan budaya Maori beliau sambil juga menginspirasi orang lain, menginspirasi kebanggaan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat di seluruh dunia. Bahkan jarak 13.000 kilometer, misi keduanya sama. Untuk menghormati budaya mereka sambil membawa identitas adat ke panggung global dengan teknologi global. Inilah mengapa 25 tahun setelah Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama tentang isu-isu masyarakat adat, tanggung jawab kami hari ini bukan untuk berbicara tentang masyarakat adat, tentang Anda atau untuk Anda, tetapi untuk memperkuat suara Anda, untuk bergandengan tangan dengan Anda, merangkul kepemimpinan Anda dan menghargai pengetahuan dan budaya Anda. Tidak hanya untuk komunitas Anda, tetapi untuk manfaat semua masyarakat. Ini terutama benar ketika menyangkut perlindungan lingkungan dan planet kami. Karena orang-orang seperti Donna Nena tahu hutan hujan terbaik, dan mereka tahu cara melindunginya sambil menggunakannya secara berkelanjutan. Diperkirakan bahwa lebih dari 5.000 kelompok adat mengelola atau melindungi sekitar 80% keanekaragaman hayati dunia. Itu berarti pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan selama generasi yang menawarkan wawasan yang sangat diperlukan untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan ketahanan iklim. Masyarakat adat dalam banyak hal adalah dukungan kehidupan planet kami. Namun mereka yang melindungi bumi seringkali dibiarkan menanggung biaya terbesar dari kehancurannya. Bagi masyarakat adat, perubahan iklim bukan teori. Itu sudah di depan pintu Anda. Itu berarti sungai yang mengering, tanaman yang gagal, dan tanah leluhur yang hancur oleh banjir. Pada saat yang sama, tanah adat semakin menjadi sasaran penambangan, penebangan, dan proyek infrastruktur lainnya yang menghancurkan ekosistem dan warisan budaya. Pembela hak asasi manusia adat khususnya menghadapi intimidasi, pelecehan hukum, dan bahkan kekerasan fisik karena membela hak dan tanah mereka. Tetapi masyarakat adat, Anda tidak mundur. Anda berdiri dengan berani bahkan di hadapan ancaman serius. Sekali lagi, 25 tahun setelah pertemuan Forum Adat pertama, itu adalah tanggung jawab bersama kami untuk berdiri bersatu dengan Anda, untuk berdiri bersatu dengan masyarakat adat. Itu juga berarti memanfaatkan teknologi baru seperti drone dan kecerdasan buatan untuk mendukung masyarakat adat dalam melindungi tanah mereka, membela rumah mereka, dan melestarikan cara hidup mereka. Namun hari ini, lebih dari 476 juta masyarakat adat di seluruh dunia terus menghadapi marginalisasi, diskriminasi, dan kerugian ekonomi. Tidak ada tempat di mana ketidaksetaraan ini lebih jelas daripada di kesehatan. Fokus utama sesi tahun ini. Bagi masyarakat adat, kesehatan adalah holistik. Itu fisik, mental, budaya, lingkungan, dan komunal. Namun bagi banyak orang, hubungan itu telah terganggu oleh hilangnya tanah, penggusuran, dan marginalisasi. Hasilnya sangat jelas, tingkat penyakit yang lebih tinggi, kekurangan gizi, dan penyakit yang dapat dicegah, serta harapan hidup yang dapat hingga 20 tahun lebih pendek. Perempuan adat menghadapi risiko yang sangat akut, termasuk tingkat kematian ibu dan bayi yang secara tidak proporsional tinggi. Ini bukan hanya kegagalan moral, ini adalah kegagalan pembangunan. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adat adalah ukuran kemajuan kami menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.
dan syarat untuk mencapainya. Mengatasi tantangan ini memerlukan penghormatan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat, pengetahuan mereka, dan solusi berbasis budaya mereka. Para hadirin, saat kami mendekati ulang tahun ke-20 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, kami disajikan dengan kesempatan penting. Kesempatan tidak hanya untuk merefleksikan 2 dekade kemajuan, tetapi untuk mempercepat implementasi, untuk bergerak bersama dari komitmen ke tindakan konkret dalam semangat tema sesi ke-80 Majelis Umum Lebih Baik Bersama. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip deklarasi diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dan terukur dalam kehidupan masyarakat adat. Inti dari ini adalah mengakui masyarakat adat sebagai pemegang hak dan memastikan partisipasi bermakna mereka dalam semua proses pengambilan keputusan. Bagaimanapun, solusi hanya akan berkelanjutan jika setiap anggota keluarga manusia memiliki kesempatan untuk berkembang. Selama kunjungan saya ke Brasil, saya belajar, di antara banyak hal lain, sebuah pepatah adat. Di hutan, mereka mengatakan, jika akar satu pohon terlalu luas, pohon-pohon di sekitarnya, dan akhirnya pohon itu sendiri akan menderita. Alam mengingatkan kami pada kebenaran abadi. Keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan kami sendiri hanya sekuat itu dari sesama manusia kami. Marilah kita bawa pelajaran itu ke depan melalui diskusi-diskusi di hari-hari mendatang saat kami bekerja bersama untuk memajukan hak-hak, kesehatan, martabat masyarakat adat sebagai untuk semua orang dalam pemahaman bahwa selalu lebih baik bersama. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Presiden Majelis Umum. Saya sekarang memiliki kesenangan besar untuk mengundang Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial, Yang Mulia Loke Bahadur Thapa, untuk menyampaikan pernyataan. Ibu Ketua, Bapak Sekretaris Jenderal, Ibu Presiden Majelis Umum, anggota-anggota Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat yang terhormat, perwakilan-perwakilan yang terhormat, pemimpin yang dihormati, para hadirin. Merupakan kehormatan untuk bergabung dengan Anda untuk pembukaan sesi ke-25 Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat. Kami berkumpul di sini dalam pengakuan bahwa isu-isu yang kami diskusikan berakar pada realitas hidup komunitas masyarakat adat di seluruh dunia yang dibentuk selama generasi dan berlandaskan hubungan mereka dengan tanah, dengan budaya, dan dengan identitas. Masyarakat adat telah membawa pengetahuan, mereka membawa tradisi, dan mereka membawa sistem tata kelola yang telah bertahan selama berabad-abad. Seringkali di hadapan kesulitan yang luar biasa. Pengetahuan itu bukan hanya bagian dari masa lalu, ia tetap penting untuk mengatasi tantangan hari ini. Membantu melindungi tanah kami, melindungi perairan dan ekosistem, dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Namun, terlalu banyak komunitas adat terus menghadapi ketidakadilan. Ketidakadilan dari hilangnya tanah dan mata pencaharian, hingga erosi budaya dan penolakan hak dan kesempatan. Forum ini ada karena realitas itu harus berubah, dan karena suara, kepemimpinan, dan pengetahuan masyarakat adat harus menjadi pusat perubahan itu. Yang Mulia, delegasi-delegasi yang terhormat. Tema tahun ini memastikan kesehatan masyarakat adat, termasuk dalam konteks konflik, mengingatkan kami pada sesuatu yang mendasar. Kesehatan bukan hanya tentang layanan atau sistem, itu tentang keseimbangan. Kesehatan masyarakat adat sangat terhubung dengan tanah.
Itu terhubung dengan komunitas dan terhubung dengan penentuan nasib sendiri. Ketika tanah rusak dan komunitas digusur, konsekuensinya dirasakan tidak hanya secara fisik, tetapi lintas budaya dan lintas generasi. Dalam situasi konflik, dampak ini bahkan lebih parah, merusak tidak hanya kesejahteraan segera, tetapi ketahanan dan kelangsungan seluruh komunitas. Pendekatan holistik dan berbasis hak oleh karena itu sangat penting. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat tetap menjadi kerangka panduan kami. Ia menegaskan kembali hak masyarakat adat atas tanah mereka, wilayah mereka dan sumber daya mereka, serta budaya dan identitas mereka, pembangunan yang ditentukan sendiri, dan partisipasi penuh dan efektif mereka dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Tanggung jawab bersama kami adalah memastikan bahwa hak-hak ini diwujudkan dalam praktik. Tetapi adopsi saja tidak cukup. Implementasi memerlukan komitmen yang berkelanjutan dan partisipasi bermakna dengan masyarakat adat, mengakui mereka sebagai pemegang hak dan mitra dalam membentuk solusi. Yang mulia, Forum Permanen adalah badan anak perusahaan vital Dewan Ekonomi dan Sosial, dan peran penasehatnya tetap sentral bagi pekerjaan Dewan Ekonomi dan Sosial. Rekomendasi Anda memperkuat koherensi kebijakan dan membantu memastikan bahwa perspektif adat tercermin di seluruh sistem perserikatan bangsa-bangsa. Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki tanggung jawab unik. Isu-isu adat secara inheren saling terkait, mencakup hak asasi manusia, pembangunan, keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan inklusi sosial. Namun terlalu sering, respons kami dapat tetap terfragmentasi. Menjembatani kesenjangan ini oleh karena itu sangat penting. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat memainkan peran kunci dalam menyatukan isu-isu ini dan mendorong pendekatan yang lebih koheren dan lebih inklusif. Ini memerlukan memastikan bahwa pengetahuan adat tercermin secara bermakna dalam diskusi kebijakan, memperkuat partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengakui bahwa memajukan hak dan kesejahteraan masyarakat adat adalah sentral bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang mulia, delegasi-delegasi yang terhormat. Saat kami melihat ke depan ke forum politik tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan 2026 pada Juli tahun ini, saya mendorong forum permanen untuk terus mengidentifikasi area di mana keahliannya dapat lebih memberi informasi dan memperkuat pekerjaan Dewan Ekonomi dan Sosial, termasuk upaya untuk mempercepat kemajuan pada tujuan yang sedang ditinjau. Isu seperti air, infrastruktur energi bukan hanya tantangan teknis. Mereka sangat terhubung dengan mata pencaharian komunitas dan hak. Pengetahuan yang dibagikan dalam forum ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya ini inklusif, efektif, dan berlandaskan pada realitas masyarakat adat. Deklarasi politik Doha menegaskan kembali komitmen kami untuk memajukan hak dan kesejahteraan masyarakat adat. Komitmen yang secara langsung memberi informasi pada pekerjaan Dewan. Delegasi-delegasi yang terhormat. Tahun depan, kami akan menandai ulang tahun ke-20 adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Tonggak ini menawarkan kesempatan untuk merefleksikan kemajuan dan memperbarui komitmen kami terhadap implementasi penuh dan efektifnya. Dalam konteks ini, komitmen Dewan Ekonomi dan Sosial untuk memberikan yang lebih baik. Ini tentang memastikan bahwa komitmen kami diterjemahkan menjadi perubahan nyata di komunitas, di tanah, dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Izinkan saya menyimpulkan dengan ini, masyarakat adat tidak pernah menjadi pengamat pasif sejarah. Mereka telah menjadi pemimpin, pemegang pengetahuan, dan pengurus planet ini.
Tanggung jawab kami sebagai negara-negara anggota dan sebagai bagian dari sistem perserikatan bangsa-bangsa adalah memastikan bahwa kepemimpinan ini diakui, dihormati, dan didukung dengan semestinya. Jalan ke depan bukanlah yang dapat kami jalani sendirian. Itu harus dibentuk dalam kemitraan sejati dengan masyarakat adat. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial. Saya sekarang mengundang Gubernur Jenderal dan Panglima Tertinggi Kanada, Yang Mulia Mary May Simon, untuk menyampaikan pidato kepada forum. Selamat siang. Bonjour. Sekretaris Jenderal, Madam Chairperson, Ibu Ketua, para tetua yang terhormat, anggota-anggota forum permanen, delegasi-delegasi yang terhormat. Chair Delegate. Saya di sini hari ini sebagai Gubernur Jenderal Kanada, tetapi juga seseorang yang lahir dan dibesarkan di Arktik. Kehadiran saya dalam peran ini bukan sekadar tonggak pribadi. Itu adalah penegasan kembali komitmen Kanada terhadap rekonsiliasi, penentuan nasib sendiri, dan implementasi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Terakhir kali saya berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sekitar 40 tahun lalu sebagai Presiden Dewan Sirkumpolar Inuit. Pada waktu itu, pekerjaan saya dipandu oleh tujuan yang jelas untuk menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki tempat yang sah dan diperlukan dalam sistem internasional. Kami membutuhkan suara di meja bangsa-bangsa untuk membela fondasi yang telah memungkinkan masyarakat adat hidup sehat selama generasi. Kami berbicara tentang penentuan nasib sendiri, yang penting untuk membawa tanggung jawab atas lingkungan kami dan menopang sistem pangan kami. Kami berbicara tentang budaya yang tidak terpisahkan dari hubungan mendalam kami dengan tanah dan sentral bagi siapa kami. Seperti yang telah dibicarakan semua orang hari ini, fondasi ini telah terkikis oleh warisan kolonialisme. Akar dari banyak tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat adat saat ini. Kesehatan masyarakat adat berakar pada budaya mereka dan penentuan nasib sendiri mereka. Hari ini, melihat ruangan ini penuh dengan masyarakat adat dari seluruh dunia, saya dipenuhi harapan saat saya melihat suara kami terus didengar melalui forum ini dan melalui Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Dengan berkomitmen pada deklarasi, negara-negara seperti Kanada telah membuat janji bahwa kehidupan bagi masyarakat adat akan membaik. Dalam banyak hal di Kanada, itu membaik. Itu bertahap dan sangat lambat kadang-kadang. Tetapi kami harus selalu berpikir untuk maju. Jadi ketika saya melihat kembali pada banyak tahun yang saya terlibat seperti Anda telah terlibat, kami telah mengalami banyak perubahan di Kanada. Dan dalam banyak hal, kami telah maju. Saya telah menyaksikan kemajuan dan kesadaran yang berkembang di antara orang Kanada melalui upaya nasional dan regional menuju rekonsiliasi. Rekonsiliasi sedang mengubah pemahaman kami tentang sejarah dan membangun hubungan baru dalam masyarakat kami. Tetapi ketika menyangkut kesehatan, perubahan yang abadi tidak hanya datang dari investasi dalam infrastruktur air minum yang aman, atau keamanan pangan atau mata pencaharian,
essential as these are, Meskipun itu penting, dan juga tidak hanya datang dari mengirim profesional non-adat ke komunitas, into communities, or from addressing racism atau dari mengatasi and language rasisme dan barriers hambatan within bahasa dalam existing sistem perawatan healthcare kesehatan yang systems. ada. Enduring Penyembuhan yang healing abadi dimulai ketika begins dukungan datang dari dalam when komunitas support adat, comes from within indigenous communities, through culture, melalui budaya, melalui rasa memiliki, kesehatan fisik dan mental dimulai di rumah. begin at home. All of this has to be Semua supported ini by harus adequate didukung oleh infrastruktur dan layanan yang memadai. In Iqaluit Nunavut, Di Inuit Nunangat, saya duduk dengan praktisi kesehatan mental, pekerja komunitas, penyembuh budaya, dan pengasuh yang melakukan pekerjaan luar biasa dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka berbicara tentang betapa kuatnya penyembuhan ketika bantuan datang dari rekan, seseorang yang berbicara Inuktitut, yang memahami budaya Inuit dan mengetahui realitas kehidupan di Arktik. Seseorang yang memahami bahwa Inuit tidak selalu bekerja dengan janji temu, bahwa pendekatan seperti konseling drop-in atau tim kesehatan mental mobile seringkali adalah yang paling berhasil. Seseorang yang memahami trauma dan kerugian abadi yang disebabkan oleh sekolah residensial dan kebijakan kolonial lainnya. Dengan kata lain, penyembuhan paling kuat ketika orang terhubung dengan seseorang yang memahami siapa mereka. Delegasi-delegasi yang terhormat, saat Anda mendiskusikan kesehatan adat di hari-hari mendatang, pertanyaan di hadapan Anda berbicara pada esensi dekolonialisasi. Di luar meningkatkan layanan dasar, bagaimana kami dapat mendukung masyarakat adat memimpin transformasi sistem perawatan kesehatan agar mencerminkan perspektif adat? Bagaimana kami dapat mendukung dekolonialisasi sistem perawatan kesehatan? Saya ingin menceritakan cerita singkat tentang seorang perempuan muda yang saya kenal dari Arktik. Saya bertemu dengannya baru-baru ini. Ia adalah mahasiswa kedokteran yang sudah berkontribusi pada transformasi yang saya bicarakan. Namanya Madeline Yaka dari wilayah asal saya di Nunavik di Arktik, Kanada. Ia harus meninggalkan komunitasnya pada usia muda karena prasyarat sains yang diperlukan untuk universitas tidak tersedia di rumah. Meskipun tantangan pelatihan di Montreal, Quebec jauh dari rumah, apa yang mendorongnya adalah kesenjangan yang ia saksikan saat tumbuh dewasa. Kesenjangan dalam akses perawatan dan kesenjangan dalam pemahaman budaya dan bahasa. Ia ingat saat berusia 15 tahun, duduk dengan dokter yang tidak berbicara bahasanya, juga tidak berbicara bahasa Inggris. Tidak ada cara untuk berkomunikasi. Pada saat itu, ia mengalami lebih dari sekadar janji temu medis yang tidak efektif. Ia mengalami sistem yang tidak dapat sepenuhnya melihatnya. Hari ini, Madeline sedang bekerja untuk mengubah itu. Ia mempromosikan hubungan yang lebih kuat antara pendidikan kedokteran dan realitas Nunavik. Ia mengadvokasi lebih banyak Inuit menjadi dokter tidak hanya untuk melayani komunitas mereka, tetapi juga untuk mentransformasi sistem dari dalam. Ia pulang ke rumah setiap kali ia bisa, dan ia mengunjungi sekolah-sekolah dan program pemuda dan berbagi ceritanya. Dan ia berharap bahwa ketika pemuda melihatnya, mereka akan berpikir, ini mungkin. Saya bisa melakukannya. Itulah intinya, kemungkinan. Jika kami serius mendukung kepemimpinan adat dalam sistem kesehatan dan memastikan perawatan berakar pada budaya, kami harus membuka pintu bagi kemungkinan itu, dimulai dengan pendidikan. Pendidikan adalah kunci yang membuka semua kemungkinan. Pendidikan yang dirancang oleh masyarakat adat untuk siswa adat yang berlandaskan bahasa, pengetahuan, dan realitas adat.
Saya bangga dengan kemajuan yang sedang berlangsung di Kanada dari Universitas Bangsa-Bangsa Pertama Kanada di Regina, Saskatchewan, hingga pengembangan Universitas Inuit Nunangat baru di Arktik. Itu akan menjadi universitas pertama Kanada yang berakar pada budaya dan bahasa Inuit. Ini adalah langkah maju yang besar. Mereka memungkinkan pemuda adat untuk membayangkan dan membangun masa depan yang bermakna tanpa melepaskan siapa mereka. Mereka juga fondasi kesehatan. Kemajuan hak adat bukan cepat atau merata, tetapi itu nyata. Itu terjadi sebagian karena suara adat didengar di dalam dinding ini sebagai masyarakat dan pemegang hak, orang-orang seperti Anda sendiri. Suara itu mendidik dunia tentang realitas adat. Mereka membimbing bangsa dan mereka mengubah kehidupan. Saat kami mendekati ulang tahun ke-20 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat, kami harus memastikan bahwa suara adat memiliki kursi sendiri di meja di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terima kasih banyak, merci Nakurmik. Saya berterima kasih kepada Gubernur Jenderal dan Panglima Tertinggi Kanada. Saya sekarang memiliki kesenangan untuk mengundang Asisten Sekretaris Jenderal untuk koordinasi kebijakan di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Ibu Björk Sandkjær, untuk menyampaikan pernyataan atas nama Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Bapak Lee Junhua. Terima kasih, Ibu Ketua yang terhormat. Anggota-anggota Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat, para tetua yang terhormat, perwakilan-perwakilan negara anggota yang terhormat, masyarakat adat, entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar pemerintah, dan masyarakat sipil. Para hadirin, saya sangat senang menambahkan sambutan hangat saya ke sesi ke-25 Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang isu-isu masyarakat adat. Pertemuan tahunan ini menyediakan ruang unik untuk dialog, kerjasama, dan komitmen baru untuk memajukan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia. Terima kasih kepada semua dari Anda yang telah bepergian dari seluruh dunia ke New York untuk bergabung dengan kami untuk sesi penting ini. Saya juga mengucapkan selamat dan menyampaikan sambutan yang sangat hangat kepada 11 anggota baru Forum Permanen, serta kepada anggota-anggota yang kembali. Keterlibatan berkelanjutan Anda sangat berharga. Saya sangat senang dengan jumlah anggota perempuan forum, termasuk ketua yang terhormat. Kepemimpinan, keahlian, dan perspektif Anda sangat penting bagi pekerjaan bersama kami. Terima kasih. Anda menyoroti peran vital perempuan adat sebagai pemimpin dan visioner. Forum Permanen tentang isu-isu masyarakat adat tetap menjadi satu-satunya platform di mana masyarakat adat berpartisipasi sebagai pemegang hak, memastikan perspektif Anda didengar di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama 25 tahun sejak sesi perdana, Forum telah berkontribusi pada tonggak-tonggak penting yang luar biasa. Ia mendukung adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ia menyediakan ruang khusus dalam sesi-sesinya untuk diskusi yang memberi informasi pada Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat 2014. Dan kemudian, proses partisipasi yang ditingkatkan masyarakat adat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia berkontribusi pada pengembangan rencana aksi seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat dan terus memajukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat adat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bersama dengan pelapor khusus tentang hak-hak masyarakat adat dan mekanisme ahli tentang hak-hak masyarakat adat, Forum telah memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dan tidak diabaikan dalam proses antar pemerintah. Forum juga memperkuat perhatian pada isu-isu masyarakat adat yang penting di berbagai forum antar pemerintah dan ahli di sini di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia membunyikan alarm tentang darurat bahasa adat, membuka jalan bagi baik Tahun Internasional maupun Dekade Internasional Bahasa Adat. Ia memperkuat pengakuan perempuan adat di Komisi tentang Status Perempuan dan melalui Rekomendasi Umum Nomor 39 CEDAW tentang perempuan dan anak perempuan adat. Berkat rekomendasinya, masyarakat adat disebutkan secara eksplisit dalam kerangka kerja global utama, termasuk Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, Agenda Aksi Addis Ababa, dan Deklarasi Politik Doha KTT Dunia Kedua tentang pembangunan sosial yang berlangsung tahun lalu. Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mendukung masing-masing upaya ini, menerjemahkan visi forum menjadi tindakan konkret. Tetapi saat kami merayakan pencapaian ini, kami juga perlu mengakui bahwa pekerjaan masih ada di depan kami. Delegasi-delegasi yang terhormat, tema sesi ke-25 ini memastikan kesehatan masyarakat adat, termasuk dalam konteks konflik, tepat waktu dan mendesak. Masyarakat adat terus menghadapi ketidaksetaraan yang dalam dan terus berlanjut dalam kesehatan, seringkali diperburuk oleh kemiskinan, diskriminasi, dan konflik. Masyarakat adat mempertahankan hubungan yang mendalam dan holistik dengan alam yang berlandaskan hormat, persetujuan, timbal balik, dan pengetahuan antar generasi. Hubungan ini membentuk fondasi budaya, identitas, dan spiritualitas Anda dan kesehatan komunitas adat secara langsung terkait dengan kesehatan tanah, wilayah, perairan, dan ekosistem. Namun, masyarakat adat secara tidak proporsional terpengaruh oleh konflik, degradasi lingkungan, tekanan iklim dan hambatan untuk mengamankan tanah dan sumber daya, tantangan dengan dampak langsung pada sistem tata kelola, kapasitas adaptif, dan hasil kesehatan. Dalam beberapa konteks, masyarakat adat menghadapi kriminalisasi atau penuntutan yang terkait dengan upaya melindungi tanah, sumber daya, dan praktik budaya mereka. Di mana situasi seperti itu terjadi, sangat penting bahwa negara-negara memastikan akses ke keadilan, akuntabilitas, dan pemulihan yang tepat bagi individu dan keluarga yang terdampak. Selama hari-hari mendatang, saya mendorong semua peserta untuk terlibat dalam dialog yang terbuka, konstruktif, dan berorientasi pada tindakan. Marilah kita memastikan bahwa hasil sesi ke-25 forum ini ambisius, praktis, dan mencerminkan prioritas dan realitas hidup masyarakat adat, termasuk perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua, dan penyandang disabilitas. Kami perlu bekerja dengan masyarakat adat untuk melindungi pengetahuan, budaya, dan tanggung jawab Anda bagi generasi mendatang. Para hadirin, atas nama Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Ekonomi dan Sosial, yang merupakan pejabat senior yang mengkoordinasikan tindak lanjut Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat 2014, saya sangat senang melaporkan bahwa rencana aksi seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa terus diimplementasikan melalui upaya yang dikoordinasikan meskipun masih ada kesenjangan. Kemajuan bermakna sedang dibuat pada pendekatan kesehatan yang inklusif dan sesuai budaya, mengatasi hambatan struktural dan mempromosikan sistem kesehatan berbasis komunitas. Sebagai contoh, upaya telah difokuskan pada peningkatan kesehatan ibu, kesehatan mental, akses obat-obatan, dan integrasi pengetahuan adat ke dalam kebijakan kesehatan dan lingkungan. Tindakan ini mencerminkan prioritas yang telah didukung negara-negara dalam berbagai komitmen dan perjanjian internasional. Dalam konteks ini, Organisasi Kesehatan Dunia sedang mengembangkan rencana aksi global untuk kesehatan masyarakat adat dalam konsultasi dengan negara-negara anggota, dengan masyarakat adat, dan dengan mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bersama dengan laporan dunia tentang determinan sosial ekuitas kesehatan, rencana itu menyoroti pentingnya mengatasi ketidakadilan kesehatan historis dan struktural, dan mengakui keaslian sebagai determinan kesehatan. Tindakan berkelanjutan sangat penting untuk sepenuhnya mewujudkan hak atas kesehatan bagi masyarakat adat.
Sekarang, untuk menutup, saya ingin berterima kasih kepada negara-negara anggota yang telah dengan murah hati berkontribusi pada dana perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang isu-isu adat. Dana ini mendukung pekerjaan sepanjang tahun Forum Permanen, tindak lanjut rekomendasinya, dan dukungan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial terhadap implementasi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Saya juga berterima kasih kepada Nunavut Tunngafik Incorporated karena dengan ramah menjadi tuan rumah pertemuan prasesi Forum Permanen awal tahun ini di Ottawa. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendorong negara-negara anggota lain untuk mempertimbangkan menjadi tuan rumah pertemuan prasesi di masa depan. Para hadirin, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung pekerjaan Forum Permanen dan memajukan partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat di seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan itu saya mendoakan sesi yang penuh, produktif, dan bermakna bagi Anda. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih kepada Asisten Sekretaris Jenderal untuk koordinasi kebijakan. Wah, kami telah sampai di akhir pertemuan pembukaan. Saya pikir semua dari Anda pantas mendapat tepuk tangan meriah. Anda ada di sini. Forum akan berkumpul kembali pada jam 3 sore ini di ruang konferensi nomor 4 untuk memulai pertimbangan butir agenda nomor 5 huruf E yang berjudul Dialog Antar Wilayah, Antar Generasi dan Global. Sesuai dengan organisasi pekerjaan kami, ini akan menjadi dialog tingkat tinggi yang interaktif dengan tema masyarakat adat dan perubahan iklim. Pasal-pasal nomor 3, nomor 4, nomor 25, dan nomor 26, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan para peserta bahwa ada banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam sesi, seperti acara sampingan, pertemuan kaukus, dan jejaring informal dengan anggota Forum Permanen dan banyak pengamat selama sesi. Saya harap Anda akan memanfaatkan semua kesempatan ini. Pertemuan ini sekarang ditutup.